Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to our pronunciation class, guys. Today our topic is talking about the silent letters. So what we call as silent letters is yes, wait. Silent letters are letters that appear in the spelling of the word but don't make a sound. Jadi apa yang dimaksud dengan silent letter itu adalah letter atau huruf yang ada di spelling wordnya, yang ada di dalam kata itu, ya, spelling kata itu, tapi dia tidak disebutkan, ya. Jadi biasanya di dalam sebuah kata ada beberapa huruf, ya, yang terdiri dari beberapa huruf itu, ada huruf yang ada di dalam kata itu tapi dia tidak disebutkan, ya. Jadi dia tidak diucapkan. Nah, makanya itulah yang dimaksud dengan silent letters. Oke. What cause English to have so many silent letters? Ya, di dalam bahasa Inggris sebenarnya ada banyak sekali silent letter. Apa yang menyebabkan itu? Yang pertama adalah historical change, ya. Perubahan sejarah. Kemudian letters to make the spelling look Latin or French. Ya, ada beberapa kata yang memang diserap dari bahasa-bahasa Latin, kemudian bahasa-bahasa Prancis, ya. Jadi bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia, dia menyerap beberapa bahasa, ya, tapi kalau bahasa Inggris itu dia beberapa menyerap dari bahasa Latin atau bahasa Prancis. Kemudian borrow words from other language, ya, sama yang tadi dia ada meminjam kata, ya. Jadi meminjam kata itu maksudnya kata dari bahasa lain kemudian dia dijadikan bahasa Inggris gitu. And then the sound combination too difficult to say. Ya karena uh, apa kombinasi suaranya pada saat kita mengucapkan sebuah kata itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu sangat sulit untuk diucapkan. Makanya ada beberapa kata yang tidak diucapkan karena terlalu complicated untuk diucapkan. Oke. Directly go to the silent letters, ya, each by letter by letter. Ya, untuk silent letter sebenarnya mulai dari silent letter A atau mulai dari huruf A yang tidak disebutkan sampai Z itu sebenarnya ada semua, guys, ya. Tapi kalau mau dijelaskan sampai dari A sampai Z itu akan memakan waktu yang lama, ya. So I just take some of them. So I start with the silent B. Ya, kapan huruf B itu tidak disebutkan, ya. So a silent B occurs after M and before T. Enggak. Coba kalian perhatikan. A silent B occurs after M and before T. Silent B atau B itu tidak disebutkan jika, ya, jika posisi B itu berada setelah huruf M dan sebelum huruf T. Contoh di kata lamp. Ini posisinya kenapa kita tidak sebutkan B-nya bukan lamp, ya? Karena B-nya ini setelahnya huruf M. Nah, sama dengan huruf ini. Kata tam, sorry, B-nya nggak kelihatan sekali, ya. THUMB, ya. Jadi tam. Ini kenapa nggak disebut thumb, ya? Nggak ada B-nya atau B-nya nggak disebut karena posisi B-nya ini setelah huruf M. Sama dengan huruf kata bomb, ya, bukan bomb, ya. Tapi ini hanya dibaca sampai M saja. Kemudian sama dengan kata ini before T, sebelum huruf T, ya. Jadi ini bukan depth tapi that. Ya, jadi nggak dibaca B-nya, guys, karena posisi B-nya ini sebelum huruf T. Itu nggak bisa dicampur. Oke, itu aturannya. But basically, silent letters, ya, silent letters itu dia tidak punya aturan yang mendasar. Ini hanya dikaji, ya, dan biasanya terjadi pada kata seperti itu, ya. Jadi maksudnya
ini tidak semuanya bahwa kalau misalkan ada huruf M ya, ada huruf B setelah huruf M itu B-nya nggak dibaca, enggak. Jadi ini hanya terjadi di beberapa cases. Ini yang generally ya, karena pada dasarnya silent letter itu nggak ada aturannya. Ini hanya dikaji berdasarkan yang contoh-contoh kata yang penyebutannya terjadi seperti itu ya. Oke. And silent K. Kapan huruf K itu dan silent G itu tidak dibaca ya, atau huruf G itu tidak dibaca jika kedua huruf ini ada sebelum huruf N ya. Contohnya gnome. Jadi ini nggak dibaca gnome ya, karena kenapa? Posisi dari huruf G-nya ini ada sebelum huruf N ya. Sama dengan kata nat. Ini bukan genat ya, karena ini posisi G-nya ini ada sebelum huruf N. Sama dengan silent K ya, ini K juga banyak. Salah satu contohnya adalah ni ya, bukan kni ya, karena kenapa? Huruf K ini ada sebelum kata N. Sama dengan knife, bukan knife bacanya, tapi dia dibaca knife, nggak dibaca K-nya, karena posisi K-nya ini ada sebelum huruf N. Sama dengan kata know ya, mengetahui, bukan know tapi know, karena K-nya berada sebelum huruf N. Oke, silent L atau huruf L kapan dia tidak disebutkan? Jika dia diikuti oleh vowels A, O, U. Ya. Kalau dia diikuti oleh huruf A, O dengan U, maka itu tidak disebutkan. Oke. Vowels A, O, U ya, diikuti ya. Nah, contohnya kata calf ya. Jadi bukan calf ya, ingat ya, calf bukan calf. Kenapa? Karena ingat huruf L ini ya, huruf L ini sebelum huruf L ini ada huruf A yang dimana itu adalah vowels. Oke, sama dengan kata salmon. Jadi bukan salmon ya, itu bahasa Indonesianya kalau salmon. Kalau bahasa Inggrisnya itu nggak dibaca L-nya, salmon. Sebenarnya sama dengan chalk, kapur ya. Jadi chalk ini kenapa tidak dibaca chalk ya? Karena dia ada ya, L-nya ini ada setelah kata A atau vowel. Sama dengan yolk. Ya, yolk. Jadi bukan yolk tapi yolk. Karena kenapa? L-nya ini ada setelah kata O itu. Okay. Next, silent W atau W often goes before R. Jadi huruf W itu tidak dibaca jika posisinya berada sebelum huruf R. Ya, ini banyak sekali contohnya kalau silent W ini. Contohnya kata rapper. Kenapa tidak disebutkan, bukan rapper, W-nya tidak dibaca karena W itu berada sebelum huruf R-nya. Sama dengan kata wrestle, ini bukan wrestle ya, bukan re tapi re, murni re. Karena kenapa? W-nya ini posisinya sebelum huruf R. Sama dengan kata wrist ya, wrist bukan wrist ya. Kemudian sama dengan kata rack, bukan rack. Sama dengan kata write, menulis ya, bukan write ya, bukan W dibaca, bukan write tapi write saja, R, murni R dibaca di situ. Oke, kemudian untuk silent C ya, silent C is not pronounced in the words ending with ini S, dengan huruf yang berakhiran dengan SCLE ya. Jadi C itu tidak disebutkan jika di dalam kata itu ada ini akhiran SCLE, seperti dari kata muscle. Jadi bukan muscle ya guys ya, muscle. C-nya nggak dibaca muscle.
Karena kenapa? Dia berakhiran dengan SCLE. Kemudian ada beberapa kata juga ya seperti kata scientist. Jadi bukan scientist tapi scientist. C-nya nggak dibaca. Sama dengan huruf E. Kalau huruf E itu atau silent E itu is not pronounced at the end of the words and usually makes the vowel long. Biasanya E itu nggak dibaca kalau dia berada di belakang. Ya kalian perhatikan contohnya. Hope, gave, sight, tape, drive, write. Dan biasanya dia dibaca panjang. Hope, gave, sight, drive, write, and then tape. Nah, karena kenapa bukan hope, gave, site, bukan ya. Karena kenapa dia E-nya ini berada di belakang guys. Jadi dia tidak dipronounce kalau E. Oke. Ini yang banyak yang salah biasanya untuk silent G ini. So silent G is not often not pronounced when followed by an and n. Ya. Ini apa namanya huruf G ini biasanya tidak disebutkan kalau dia diikuti dengan huruf an dengan n ya. Contohnya kata champagne ya, champagne. Ini nggak dibaca n g-nya guys ya, ini bukan g champagne bukan ya. Sama dengan kata ini foreign, kenapa? Karena dia diikuti oleh huruf n. Jadi hanya foreign ya, langsung n-nya yang disebutkan. Sama dengan ini sign ya, bukan synced, bukan guys ya. Jadi sign S-I-N, sign ya, sama dengan ini foreign gitu, sign ya. Ini nggak dibaca g-nya, ini g-nya champagne, ini nggak dibaca karena dia diikuti oleh huruf n. Next, ini kalau silent P ini biasanya tidak disebutkan ya, it's not pronounced at the beginning of the many words using suffix P, S, Y, C, H, kemudian N, U, N, E, U ya. Jadi P ini biasanya tidak disebutkan jika dia diikuti ya, dia diikuti oleh awalan P, S, C, H dengan N, E, U. Contohnya psychiatrist ya. Jadi P-nya bukan psychiatrist bukan ya. Jadi ini dibaca psychiatrist. Kenapa? Karena dia diikuti oleh ini SYCH SYCH. Maka dia tidak disebutkan P-nya. Oke. Sama dengan kata pneumonia. Nah, ini tidak disebutkan pneumonia bukan ya. Ini tidak disebutkan karena dia diikuti oleh kata NEU. Kemudian kata psychotherapy. Ini nggak dibaca bukan psycho ya. Sama dengan kata psychopath guys ya. Itu kan P S Y C H O psychopath. Sama dengan ini psychotherapy. Ini nggak dibaca P-nya karena kenapa S Y C H diikuti S Y C H. Kemudian psychotic ini nggak dibaca juga P-nya karena sama kasusnya dia diikuti oleh S Y C H. Next, silent S is not pronounced before L. Ya. Biasanya guys untuk huruf S itu tidak disebutkan jika diikuti ya, jika posisinya setelah itu ada kata L atau diikuti oleh huruf L. Contohnya adalah ini island bukan Island. Kenapa S-nya tidak disebutkan? Karena setelah itu ada kata L. Sama dengan ini, isle. Kenapa dia tidak disebutkan S-nya bukan isle, isle? Karena kenapa? Ini S-nya diikuti oleh huruf L. Jadi kalau S itu biasanya dia silent atau tidak disebutkan kalau dia diikuti oleh huruf L. Next. Silent T. Ya, silent T is not pronounced in these common words. Ya. Biasanya dia tidak pronounce di beberapa kata ini, guys. T itu seperti kata castle, Christmas, fasten, listen. Jadi ingat ya, bukan listen tapi listen. Often, ini kalau often ada dua pengucapan, guys. Kalau dia tergantung apakah dia American atau British.
Ya, salah satu dari mereka itu tidak mengucapkan T-nya. Ya, ada yang mengucapkan often, ya. Jadi often atau often. Kemudian whistle, bukan whistle, ya, whistle, kemudian thistle. Jadi bukan tistle, ya. Jadi T-nya itu, ya, T-nya itu tidak disebutkan. Thistle, whistle, thistle, often, fasten, listen, Christmas, and castle. Okay, that's all. I guess that's the some example that I can show to you guys. But to improve your knowledge about silent letter, you may Google it also, or you may find it later in your model. Okay, that's all. Thank you very much, and see you again next meeting, guys.